Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, dalam konten kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada netizen. Dari beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan di sini yang saya anggap perlu untuk saya tanggapi, walaupun ini bukan bidang saya, tapi ya sekedar untuk memuaskan dari para hati netizen sekalian. Oke, kita lanjut. Inilah pertanyaan yang ingin saya tanggapi. Ya, baik saudara, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaannya cukup berat juga bagi saya. Namun demikian saya akan coba sedikit untuk menjelaskan mengenai persoalan yang dipertanyakan ini. Apakah PT Freeport kemudian ditukar dengan beras pada zaman Presiden Republik Indonesia pertama Soeharto? Baik, rekan-rekan semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebelum Pak Harto ini dijabat oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Karno dalam memimpin negara ini, mereka sangat menutup diri dari negara-negara barat, terutama Amerika dan para sekutu-sekutunya, karena negara-negara tersebut merupakan sebuah negara yang imperialis. Namun demikian, pada zaman Pak Harto, semenjak Pak Harto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1967, Pak Harto kemudian merubah politik Indonesia untuk luar negeri menjadi politik bebas dan aktif, dan Pak Harto tidak menutup diri dengan negara-negara barat, terutama negara internasional, Uni Eropa, dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian Republik Indonesia ke depannya. Nah, memang sejak Pak Harto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua tanggal 12 Maret 1967, posisi Indonesia saat itu, ekonomi Indonesia saat itu sedang dalam keadaan terpuruk. Hampir dari seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kesulitan untuk mendapatkan beras, pakaian atau sandang dan pangan yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, jalan salah satunya Pak Harto melalui hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Pada saat itu Pak Harto meminta bantuan kepada Amerika untuk dapat memberikan kita Indonesia ini untuk tahap awal saja, yaitu beras sebanyak kurang lebih 80.000 ton dari Amerika Serikat. Nah, kemudian mendengar permohonan Pak Harto untuk dapat terkabulkannya beras sebanyak itu, maka Amerika Serikat sebagaimana kita ketahui adalah bukan sebuah negara agraris penghasil beras. Kalau permintaan Pak Harto pada saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu adalah senjata dan pesawat tempur, mungkin Amerika secara cepat menjawab pertanyaan Pak Harto tersebut dengan mudah. Tetapi yang dipinta oleh Pak Harto pada saat itu adalah beras sebanyak sekian ribu ton untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, makan, sandang untuk masyarakat Indonesia. Karena kalau tidak ada beras pada saat itu, mungkin Indonesia akan lebih terpuruk daripada zaman Presiden Soekarno. Nah, kemudian saudara, akhirnya Amerika Serikat kemudian juga menanyakan kepada Pak Harto pada saat itu, apa realisasi jika Amerika Serikat itu kemudian mengabulkan permintaan Pak Harto. Maka salah satu kekayaan Indonesia yang berada di Irian Barat, yaitu
tambang nikel dan tembaga di Papua. Itulah yang menjadi jaminan Pak Harto, karena memang pada saat itu Indonesia belum memiliki ilmuwan yang baik untuk mengelola tambang nikel dan tembaga di Irian Barat. Akibatnya Pak Harto menjanjikan itu, jika Amerika Serikat mampu memberikan beras kepada Indonesia, maka diadakanlah kerjasama antara Amerika dan Indonesia untuk mengelola PT Freeport. Ya, baik saudara, meskipun Amerika Serikat bukan merupakan negara agraris yang bisa menghasilkan beras sesuai dengan permintaan Pak Harto, namun karena kepentingan Amerika juga terhadap Freeport di Irian Barat itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka sejak tahun 1938, kemudian 1959, dan kemudian juga Amerika juga membantu Indonesia dalam pembebasan Irian Barat untuk mengusir Belanda dari Irian Barat dan menyatakan kedaulatannya. Maka ini kesempatan baik bagi Amerika Serikat atas tawaran Indonesia. Nah, untuk itu Kongres Amerika kemudian dibicarakan mengenai permohonan Pak Harto, apakah Amerika sanggup untuk memenuhi tuntutan Pak Harto dengan beras sekian ribu ton itu kepada Indonesia. Nah, pada akhirnya dalam Kongres Amerika Serikat menyetujui, dan Amerika kemudian membeli beras-beras tersebut dari negara-negara ASEAN juga seperti Vietnam dan lain-lain, dan yang kemudian maka beras-beras tersebut kemudian dikirim ke Indonesia. Yang kita mungkin yang seumuran saya pernah juga merasakan dulu ada beras Vietnam atau Saigon dan sebagainya. Nah, beras-beras itulah ya yang kita makan pada saat itu adalah hasil kerjasama antara Pak Harto dengan PT Freeport Indonesia atau perusahaan-perusahaan Amerika yang kemudian menguasai Freeport di Irian Barat. Ya, saudara, setelah Kongres Amerika disetujui mengenai permohonan Pak Harto, dan kemudian beras-beras yang diinginkan Pak Harto kemudian dikirim ke Indonesia, maka pada tanggal 4 April 1967, tepatnya sekitar 4 pekan setelah Pak Harto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua dan dimulainya Orde Baru, maka perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Amerika dimulai pada saat itu dengan sebutan bahwa itulah kerjasama pertama pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri. Ya, saudara, sejak tanggal 4 April tahun 1967, di mana dimulailah karpet merah Pak Harto dengan Amerika Serikat dengan kerjasama pertama untuk perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Amerika Serikat ini, maka perjanjian pengelolaan Freeport terhitung mulai tahun 1967 dan 30 tahun ke depan kemudian. Dan setelah itu sampai saat ini PT Freeport diperpanjang lagi sampai dengan tahun 2021, yang kemudian pada zaman sekarang ini yaitu Bapak Joko Widodo, kemudian PT Freeport diambil alih salah satu sahamnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya. Ya, baik saudara, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan kepada saya, hanya itu yang bisa saya jawab karena keterbatasan pengetahuan saya tentang sejarah Freeport Indonesia. Mudah-mudahan itu merupakan satu gambaran, dan memang peristiwa-peristiwa ini tidak pernah diungkap atau ditulis dalam suatu sejarah, baik itu mengenai politik hukum Indonesia dan sejarah-sejarah kebangsaan lainnya yang menyangkut dengan ketatanegaraan. Namun permasalahan-permasalahan ini sering dibicarakan dalam
pembuatan tesis dan disertasi dari mahasiswa magister hukum dan doktor. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.